Terima kasih Anda masih bersama saya, Ruri Putra Ananda di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama di hari ini. Edarkan sabu-sabu, seorang pemuda ditangkap polisi di rumah kontrakannya. Sembunyi di areal persawahan, seorang pengedar sabu-sabu diringkus polisi. Harga kelapa di Padang Pariaman mengalami kenaikan. Temukan Sikoba, kita sanggup. Kerap jual beli sabu-sabu, seorang pemuda di Jorong Rimbo Binuang, Nagari Lingkuang Awa Timur, Pasaman Barat, dibekuk tim Tiger Satres Narkoba Polres Pasaman Barat di rumah kontrakannya. Febrian tidak bisa berkutik setelah ditangkap tim Tiger Satres Narkoba Polres Pasaman Barat. Penangkapan ini berdasarkan informasi dari warga yang kerap melihat transaksi jual beli narkoba di rumah kontrakan itu. Polisi menemukan 3 paket kecil sabu-sabu beserta alat untuk mengonsumsinya dan timbangan digital. Rencananya, paket sabu-sabu itu akan diedarkan di wilayah itu. Penemuan timbangan digital ini memperkuat dugaan polisi bahwa Febrian merupakan seorang pengedar sabu-sabu. Polisi juga memeriksa rumah orang tua tersangka di daerah Simpang 3 Opir. Di rumah ini, polisi menemukan 1 paket besar sabu-sabu dan 3 paket sedang sabu-sabu yang disembunyikannya di dalam tas. Berawal dari laporan masyarakat, rasanya di rumah tersebut sering orang lalu lalang transaksi jual beli narkoba. Habis itu kami dari tim Osnal melakukan penyelidikan dan melakukan pengepungan terhadap rumah. Lalu kami masuk melalui pintu depan, sebagai tersangka sudah berada di dalam rumah. Di rumah orang tersangka kita mendapatkan barang bukti berjumlah 150 gram. Tersangka beserta sejumlah barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk proses lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pria yang berusia 31 tahun ini dijerat polisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Semua ya. Dengan berlari-lari kecil di areal persawahan di daerah Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang bergerak menuju sebuah pondok yang dicurigai sebagai tempat persembunyian seorang pengedar sabu-sabu yang telah lama diburu polisi. Ketika disergap, tersangka yang bernama Romi masih tertidur pulas. Dia terkejut dan tak menyangka tempat persembunyiannya diketahui polisi. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan di dalam pondok itu, tapi tidak menemukan barang bukti. Ternyata barang bukti sabu-sabu ditanam tersangka di belakang pondok. Polisi menemukan 7 paket sabu-sabu ukuran sedang dan alat untuk mengonsumsinya. Tersangka yang merupakan seorang residivis kasus narkoba ini kemudian dibawa polisi ke Mapolresta Padang untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Selain seorang residivis, dia adalah dan mengedarkan narkoba juga. Jadi setelah A1, lokasi dan tempatnya langsung dilakukan penggerebekan oleh tim Osnal kami di lapangan. Itu tempatnya ada di tengah sawah, di pondok-pondok di tengah sawah. Barang bukti yang kita amankan cukup lumayan banyak, ada lebih kurang 7 paket narkotika jenis sabu, dan ada alat hisap juga, dan beberapa plastik klip yang untuk digunakan membungkus sabu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat polisi dengan pasal 112 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Tertangkapnya residivis dalam kasus yang sama menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Alfi melaporkan dari Padang.
Padang Pariaman dikenal sebagai daerah penghasil kelapa karena melimpahnya hasil kelapa yang ditanam warga di kebunnya. Namun itu cerita dulu. Kini kondisinya mulai berubah. Selama 3 bulan terakhir, hasil panen kelapa mulai menurun. Penyebabnya karena kurangnya perawatan dan banyak batang kelapa yang ditebang untuk dijadikan bahan bangunan. Berkurangnya buah kelapa mengakibatkan naiknya harga kelapa di pasaran. Selain itu juga berdampak terhadap penghasilan pemetik kelapa, karena buah yang dulunya banyak, kini jauh berkurang. Sekarang buahnya. Itu penyebabnya apa dah? Penyebabnya kurang pupuk. Kalau batangnya dah? Batangnya banyak kurang sekarang nih. Kalau dampaknya terhadap udah? Oh, penghasilan nggak kurang. Kenapa jarang manjat ya dah? Iya, jarang manjat. Karena pasokan kurang dan permintaan tetap bahkan cenderung bertambah, maka hukum ekonomi pun berlaku dengan sendirinya, yakni harga akan naik jika tidak diikuti oleh pasokan yang bertambah. Saat sekarang, harga kelapa pada pedagang pengumpul jauh berbeda. Biasanya kelapa ukuran besar dibeli dengan harga Rp3.000 per buah. Kini harganya naik lebih dari 100% menjadi Rp6.500 per buah. Sedangkan kelapa berukuran kecil harganya mencapai Rp4.500 per buah. Berkurangnya hasil kelapa juga diakibatkan tingginya permintaan kelapa muda. Pedagang harus kerja ekstra untuk memenuhi permintaan kelapa muda yang juga meningkat. Jika selama ini kelapa muda hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal dan Pekanbaru, kini juga harus memenuhi permintaan dari Medan. Kelapa gila, Mana terlalu tinggi. berapa itu? Biasanya harga kelapa 2 bulan belakang atau 3 bulan belakang 3.500 paling tinggi di kampung. Sekarang udah sampai 6.000, 6,5, 6.500. Itu yang besar ya Pak? Yang besar. Kalau yang kecil? Yang kecil dulunya 2.000 sampai sekarang 4.000, 4,5 pun ada. Diperkirakan harga akan terus meningkat seiring tingginya permintaan. Apalagi bulan Ramadan sudah di depan mata, di mana permintaan kelapa muda justru semakin banyak. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Kalau ke Medan Suku Koto yang berdomisili di Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, pinggiran Kota Padang, menggugat pemerintah kota dan BPN Padang ke Pengadilan Negeri. Gugatan itu terkait belum terbitnya sertifikat tanah konsolidasi yang dijanjikan. Padahal, suku Koto telah menyerahkan tanah mereka untuk keperluan perluasan jalan bypass. Padahal pemerintah Kota Padang telah berjanji sejak tahun 1994 untuk memberikan sertifikat tanah konsolidasi sebagai ganti tanah warga yang diambil untuk keperluan pembangunan jalan. Menurut penasihat hukum suku Koto, Rahmi Jasim, lebih dari 6.400 meter tanah suku Koto yang diserahkan ke pemerintah kota untuk pembangunan jalur 2 jalan bypass. Dalam perjanjiannya, masyarakat menyerahkan tanahnya 30% ke negara. Sebagai gantinya, pemerintah kota akan memberikan sertifikat tanah konsolidasi 70% sisa lahan atau seluas 4.888 meter ke warga suku Koto. Ironisnya, sisa tanah itu justru dikeluarkan atas nama hak orang lain yang bukan pihak suku Koto keturunan Mak Gubah. Perencanaan tersebut terrealisasi, tapi dengan bukan sistem ganti rugi, tapi pola konsolidasi, di mana masyarakat di sekitar jalan bypass menyerahkan 30% tanahnya kepada negara, kemudian 70%-nya dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan dalam bentuk sertifikat konsolidasi begitu. Kenyataannya sampai sekarang klien saya belum dapat memperoleh sertifikat konsolidasi itu gitu. Saat informasi ini dikonfirmasi ke pemerintah Kota Padang, Kabak Hukum yang ditemui di ruangan kerjanya enggan memberikan keterangan panjang lebar dan tidak berkenan untuk dikonfirmasi. Kasusnya sendiri telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Padang oleh kuasa hukum suku Koto dan tidak lama lagi sidangnya akan digelar. Robiham melaporkan dari Padang.